Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini untuk materi selanjutnya ya di eh, mata kuliah sedimentologi. Jadi di sini materinya kita akan bahas tentang eh, penentuan parameter reservoir rata-rata ya. Jadi eh, saya kira teman-teman sangat penting ya untuk mempelajari porositas ini karena eh, perhitungannya akan saya jadikan sebagai UAS ya. Namun sangat gampang karena cara-caranya akan saya jelaskan secara detail di sini ya. Jadi porositas ya, porositas suatu batuan berpori adalah fraksi dari volume batuan total yang berongga ya, atau pori-pori dari suatu batuan ya. Itu adalah definisi dari porositas ya. Atau secara matematis bisa dijelaskan porositas ya, simbol porositas itu seperti ini ya. Adalah perbandingan dari volume pori ya, dibagi dengan volume total batuan. Jadi Vp dibagi dengan Vb. P ini adalah pornya ya, volume, pore volume ya. B ini adalah bulk ya, total batuannya. Nah, porositas ini dibagi menjadi dua macam ya, yaitu yang pertama adalah porositas absolut ataupun totalnya ya. Adalah perbandingan dari volume pori total dibanding dengan eh, volume total batuan ya. Itu. Volume pori total artinya volume pori yang saling berhubung dan juga volume pori yang tidak saling terhubung itu ditotalkan. Tapi kalau porositas efektif ya adalah perbandingan dari volume pori yang saling berhubungan dengan volume total batuan. Itu ya. Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau efektif yang dihitung hanya volume pori yang saling berhubungan. Nah, umumnya yang dipakai adalah volume pori yang saling berhubungan ya. Seperti itu. Nah, mengapa kita perlu mempelajari cara untuk melakukan perata-rataan data reservoir ya, terutama porositas mungkin ya. Jadi memang dalam analisa batuan ya atau core analysis ya, analisa bantuan inti itu ada dua. Ada special core analysis dan juga ada core rutin ya, analisa core rutin. Nah, biasanya untuk data porositas dan permeabilitas absolut gitu ya, itu biasanya ada di analisa core rutin ya. Dan biasanya data porositas ini akan didapat per kedalaman ya. Dan nilainya tuh umumnya kalau reservoirnya heterogen, maka nilainya itu akan berbeda-beda. Nah, seperti itu. Nah, makanya untuk mendapatkan satu nilai porositas ya yang mewakili satu reservoir itu perlu dilakukan perata-rataan ya. Namun perata-rataannya tidak seperti perata-rataan aritmatik biasa ya, namun perlu dilakukan perata-rataan secara sistematis atau statistika. Nah, ini yang akan saya jelaskan di video ini ya. Oke, next. Ini permeabilitas mungkin sudah pernah saya jelaskan sebenarnya di mata kuliah geostatistik ya. Nah, ini adalah tampilan atau presentasi dari data core rutin ya. Nah, ini. Nah, untuk mencari data porositas itu biasanya kita ambil yang hydrostatic confinement ya. Di mana ini adalah kedalamannya, ini adalah sampel numbernya ya. Lalu ini adalah nilai permeabilitasnya ya. Ketika air, eh, KW water kalau nggak salah ya. Ini air udara, fluidanya. Nah, ini adalah nilai porositasnya. Di sini yang kita ambil ya, nilai porositasnya. Ini adalah kas secara vertikal ya. Tuh. Nah, jadi yang teman-teman catat ya saat pengambilan data adalah di kolom porositas ya. Di sini kita lihat satuannya adalah persen ya. Next. Nah, ini untuk contoh dari sidewall core ya. Jadi perbedaannya yang ini adalah bottom hole coring ya. Kedalamannya itu dia runtun ya. Dari 10.860 sampai 61 ya. Jadi ketebalan sampelnya ini adalah satu feet ya. Per satu feet diambil dianggap sebagai satu sampel. Yang kedua 10.861 sampai 10.62. Jadi berurutan continue ya. Namun kalau untuk sidewall coring, dia karena dia diambil di sisi dari lubang bor, maka kedalamannya itu cenderung
ada gap ya. Jadi ada diukur di kedalaman 122, lalu kosong kan, mulai diukur lagi di kedalaman 91 ya, 11.191 feet gitu ya. Nah ini yang kita ambil adalah porositasnya ya. Nah ini contoh tabulasi yang akan kita kerjakan ya. Jadi ini sudah saya sederhanakan ya. Ini ID core-nya, sampel number-nya, ini adalah nilai porosity-nya. Teman-teman perlu mencatat angka ini ya. Namun ini cuma untuk latihan ya. Nanti teman-teman akan saya bagikan data yang baru ya dari ini ya, data core routine yang sebenarnya ya. Nah ini tahapan untuk melakukan perhitungan porositas rata-rata ya. Yang pertama itu setelah teman-teman mencatat ulang ya di Excel ya mungkin, atau memang data teman-teman itu sudah berupa ini ya, buka Excel mungkin lebih enak lagi ya. Namun kalau umumnya itu datanya masih berupa PDF ya. Jadi teman-teman harus melakukan retyping ya di Excelnya. Nah ini setelah dilakukan ini ya, pengetikan ulang data-datanya dari PDF ke Excel, selanjutnya kita urutkan dulu ya nilai-nilai porositas itu dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Lalu kita tentukan nilai rentangnya. Rentang ini adalah nilai terbesar dari nilai porositas dikurangi nilai terkecil, maka kita dapat nilai rentangnya. Lalu banyak kelas interval, sama seperti kita membuat tabel distribusi frekuensi, rumusnya 1 tambah 3,3 log n ya. Nah tuh, ini n ini ada 75 data ya. Data yang ini tadi ada 75, maka n nya adalah 75, maka didapat banyak kelas intervalnya adalah 7,187. Nah diambil 7 ya, dibulatkan menjadi 7. Lalu panjang kelas ya, panjang kelas adalah nilainya itu adalah rentang dibagi dengan banyak kelas interval ya. Di sini didapat nilainya 0,036 ya. Maka di sini dipilih dia dibulatkan ke atas ya, 0,04. Nah ini alasannya supaya data terakhir bisa masuk ke dalam kelas ke-7 seperti itu ya. Lalu jadi bisa dibulatkan ke bawah ataupun ke atas ya, namun kita juga melihat data-datanya ya. Lalu selang-selang adalah sebagai berikut ya. Ini tampilannya ya. Berarti kita sudah dapat kelas intervalnya ya, gitu. Ujung atas dan ujung bawahnya kita akan mengetahui. Lalu yang kedua, tentukan jumlah data porositas yang termasuk di dalam masing-masing selang ya. Yang ketiga, hitung frekuensi relatif masing-masing selang, yaitu jumlah data pada suatu selang dibagi dengan jumlah data seluruhnya. Jadi kita presentasikan ya, nilai frekuensinya. Yang kelima, tentukan harga tengah dari porositas untuk masing-masing selang. Yang keenam, hitung porositas rata-rata dengan rumus seperti ini. Sigma dari N ya, Fi kali porositas. Gitu ya. Oke, kita masuk aja langsung ke perhitungan. Oke, ini langkah pertama ya. Jadi langkah pertama kita retyping ya data-data data core kita tadi ya. Karena yang saya akan lakukan adalah perata-rataan nilai porositas ya. Jadi kita fokus di nilai porositasnya aja ya. Oke. Setelah kita lakukan retyping ya data-data porositas ya. Selanjutnya kita copy ya data porositas kita ini. Jangan lupa sampel numbernya juga kita copy ya, supaya tidak berubah ukurannya. Posisinya kita tahu ya, dan nilai porositas ini berasal dari sampel number keberapa ya, tujuannya itu ya. Nah ini kita paste aja di kolom di baris kedua ya, baru kita blok nilai yang ada di porositasnya ya. Ini kan ID sampel numbernya, ini adalah nilai porositasnya kan, yang ini tadi ya, ID core dan porosity. Nah ini kita urutkan dari nilai terbesar sampai yang nilai terkecil sampai yang terbesar, mungkin lebih enak ya, smallest to largest. Expand. Oke, maka kita dapat sebaran datanya ya. Jadi ini adalah ID numbernya, kita copy